jaringan yang hitam-hitam itu, yang retail itu sudah dikuasai oleh Taipan Sembilan Naga, ya, didukung oleh para oknum menteri dan mantan menteri yang memang mereka pengusaha. Kemudian pembangkit-pembangkitnya sekarang ini, ya untuk Jawa Bali ya, ini saya bicara Jawa Bali, sudah dioperasikan pembangkitnya itu oleh ya bangsanya Senhua, Wadian, Cina Datang, Cengda, Sinomak, CNIC, Harbin, ya Mitsubishi, General Electric dan sebagainya itu. Orang-orang PLN itu sebenarnya ya kacung aja itu. PLN saat ini hanya menjadi penjaga tower dan penjaga kabel-kabel distribusi. Jadi begini, kalau kita katakanlah mengevaluasi kalau begitu ya, untuk melihat permasalahan PLN, ya pokoknya ya, sistem atau efisiensi. Yang pertama secara teknis lah ya, secara teknis ya kita tidak menepis kemungkinan sudah terjadi memang tentang adanya korupsi ya, dan itu semua secara inkrah sudah final ya, artinya sudah yang bersangkutan sudah menjalani hukuman, bahkan ya ada tingkat direksi, GM, karyawan biasa itu ya memang ada lah ya, tidak menepis kemungkinan itu. Tapi kalau yang saya tidak berani menduga-duga, semua harus dengan data ya, itu tentang yang korupsi yang secara teknis. Yang pertama. Yang kedua, nah ini sebenarnya yang fatal nih Mas, dan yang umum nggak ngerti kayaknya ini selama ini. Tak pancing pakai Facebook, WA itu kayaknya tanggapannya masih belum nyambung gitu lah, belum tune in. Jadi yang kedua ini adalah masalah korupsi sistem, bahkan korupsi ideologi, manipulasi ideologi, manipulasi konstitusi. Ini yang terjadi, dan ini yang melakukan bukan internal PLN, karena PLN ini kan sebenarnya meskipun di grup direksi GM itu kan sebenarnya hanya pelaksana teknis. Ini yang melakukan adalah tingkatan menteri atau oknum menteri di lingkaran rezim atau di R1-nya, ring satunya rezim ini. Ini Mas, ini fatal. Sehingga ya kita bicara fakta aja lah sekarang. Sekarang ini mulai 2020 itu jaringan yang hitam-hitam itu, yang retail itu, itu sudah dikuasai oleh maaf saja Taipan Sembilan Naga ya, mayoritas, kemudian ya didukung oleh para oknum menteri dan mantan menteri yang memang mereka pengusaha. Kemudian itu dari sisi jaringan retailnya. Kemudian pembangkit-pembangkitnya sekarang ini jangan-jangan jatuh di tangan swasta suatu saat. Ini sudah terjadi Mas. Jadi pembangkitnya itu ya untuk Jawa Bali ya, ini saya bicara Jawa Bali. Tapi ingat, Jawa Bali ini adalah dominan dalam kelistrikan di Nusantara. Jawa Bali ini megang 85% kelistrikan di Nusantara. Sehingga kalau 85% Jawa Bali brengsek, semuanya brengsek. Nah, Jawa Bali ini pembangkitnya sudah dioperasikan pembangkitnya itu oleh ya bangsanya Senhua, Wadian, Cina Datang, Cengda, Sinomak, CNIC, Harbin, ya Mitsubishi, General Electric dan sebagainya itu. PLN sudah nggak ada Mas, PLN di Jawa Bali-nya sekitar 10%, itu pun karena dibutuhkan karena fungsi, yaitu untuk menjaga fungsi peak load, beban puncak untuk sore hari, dan frekuensi agar tidak gede-gede, itu PLTGU itu. Jadi untuk Jawa Bali ini pembangkitnya ya untuk PLN ya 10%. Itu ya, 10%. Kemudian transmisi dan distribusinya ya itu memang masih punya PLN, tetapi sudah disewa oleh kartel listrik itu. Jadi kalau saya boleh katakan kartel itu karena ya memang sudah menguasai kelistrikan Jawa Bali ini. Nah akhirnya di depan rumah kita ini ya bahkan oknum-oknum menteri itu juga ikut-ikutan bisnis di situ. Itu seperti itu, yang terjadi itu seperti itu, sehingga apa?
pada tahun 2020 itu kan Kementerian Keuangan mengumumkan subsidi listrik melonjak, bukan dicabut Mas, salah kalau dicabut. Subsidi listrik makin melonjak, yang biasanya sebelum 2020 subsidi listrik ini kan artinya waktu itu sebelum 2020 kan masih full dipegang oleh PLN. Memang ada subsidi, yaitu rata-rata 50 triliun per tahun. Tapi begitu diambil alih oleh kartel listrik swasta ini tahun 2020 selesai, Kementerian Keuangan lihat itu ya, baca di Repelita Online tanggal 8 November 2020 itu menjadi 200,8 triliun. Artinya terjadi lonjakan atau pangkat 150 triliun. Karena ini operasional yang tadinya dari PLN dan sekarang udah swasta, udah dikuasai mereka Mas. Dan ini di backup para oknum menteri dan para oknum mantan menteri itu. Orang-orang PLN itu sebenarnya ya kacung aja itu. PLN saat ini hanya menjadi penjaga tower dan penjaga kabel-kabel distribusi. Itu yang terjadi Mas. Jadi bobotnya di situ, ini dan ini, PLN ini sebenarnya sudah tidak mempunyai fungsi operasional lagi. PLN ini saat ini hanya dipinjam namanya saja Mas. Dipinjam namanya, ya, dipinjam lambangnya, kemudian pada saat hitung-hitungan, nah ini kartel ini kan tahun 2020 itu ngitung sekitar 500 triliun biaya operasionalnya itu. Kemudian ditarik dari langsung ke konsumen ya sekitar 250 triliun lah, 300 triliun. Nah 200 triliun kemudian akhirnya disubsidi dari Kementerian Keuangan. Oke lah, saat kami bertemu dengan salah satu fraksi di DPR waktu itu dari Komisi 7, itu mereka menyangka, keliru itu hitung-hitungannya siapa? Hitung-hitungannya Kementerian Keuangan yang betul 52,8 triliun subsidinya. Terus coba nanti kita tunggu aja laporan keuangan PLN. Mana laporan keuangan PLN sampai sekarang nggak nongol kok. Tidak nongol. Jadi PLN ini karena sudah tidak memiliki aset, untuk Jawa Bali ini sudah tidak memiliki aset, maka dia nggak bisa bikin laporan keuangan. Nah, mengapa ini semua bisa terjadi? Karena sekali lagi korupsi sistem, korupsi ideologi, manipulasi ideologi. Cabang produksi yang penting, ini pasal 33 ayat 2 ya Mas ya. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik ini, yang tadinya diamanahkan ke PLN, sekarang sudah dikuasai oleh yang mereka itu, yang maaf aja ya, bangsa Dahlan Iskan, Zukala, Erick Thohir, Luhut, dan Taiwan 9 Naga itu. Seperti itu, jadi seperti itu. Maka lonjakan subsidinya 150%, 150 triliun, sorry. Kalau dihitung persennya 400%. Ini yang terjadi seperti itu, Mas.